teman-teman, kalian sudah pernah dengar belum sih tentang terang dan juga garam dunia? Apa sih itu? Kita akan cari tahu pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga kesempatan-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat bangun dan juga melakukan aktivitas kami di hari yang baru ini Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus, Kau kiranya sertai kami Tuhan Yesus yang akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Kau sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Teman-teman, pasti dari dulu kita sudah sering sekali mendengar terang dan juga garam dunia. Terang dan juga garam dunia. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti atau memahami maknanya? Dan kita akan mencari tahu dan juga memahami identitas kita yang sebenarnya di tengah dunia ini. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Kalau semisal terang, dalam bahasa Ibrani disebut sebagai or, yang berarti membawa harapan dan keteraturan di tengah kekacauan. Dan dalam Yunani disebut sebagai pos, yang dimana sesuatu yang memancar dan menyingkapkan kegelapan. Dan yang perlu kalian ketahui, manusia atau kita itu nggak punya cahaya sendiri, melainkan kita ini memantulkan cahaya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana dengan garam? Dan garam dalam bahasa Ibrani disebut sebagai melek, yaitu simbol kesetiaan atau seperti perjanjian total kepada Allah dan juga kekudusan kurban. Dan dalam Yunani disebut sebagai halos, yang dimana garam itu berfungsi sebagai penahan pembusukan moral di dunia. Yang berarti garam itu dapat mengubah rasa tanpa kehilangan identitas aslinya. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah mengetahui apa itu arti dari terang dan juga garam melalui bahasa Ibrani dan juga Yunani, saya minta tolong teman-teman untuk membuka Alkitab dari Matius 5 ayat ke-16 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Dari ayat pendukung yang tadi, mungkin kita masih bertanya-tanya, apa yang dimaksud sebagai terang kita bercahaya? Bagaimana kita bisa bercahaya di depan semua orang? Kisah ini mengingatkan saya kepada satu tokoh bernama Daniel. Daniel pernah hidup di tengah-tengah orang yang semuanya menjadi penyembah berhala. Saat itu semua orang menyembah patung dan dewa-dewa Babel. Daniel juga ditawari makan raja yang kemungkinan besar telah dipersembahkan kepada berhala. Dan bagaimana sikapnya? Bagaimana sikap Daniel untuk menghadapi itu semua? Menjadi garam. Berarti Daniel berani berkata tidak demi menjaga kekudusan dan kesetiaan dan perjanjiannya dengan Allah. Ia tidak menjadi tawar hanya karena semua orang melakukannya. Daniel tidak berkompromi dengan ritual penyembahan berhala. Meski ada ancaman gua singa, ada ancaman semua orang yang menyembah kepada dewa-dewa lain atau Tuhan lain selain Babel akan dimasukkan ke gua singa untuk dimakan oleh singa. Tapi Daniel ini tidak takut. Dia tetap teguh kepada integritasnya. Dan dia tetap berdoa kepada Allah yang hidup. Dan dari situlah cahaya Daniel begitu kuat, sehingga ia dapat menyingkapkan kepalsuan dewa-dewa Babel. Raja-raja penyembah berhala seperti Nebukadnezar dan Darius akhirnya harus mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang benar. Daniel tidak berubah menjadi penyembah berhala, justru ia yang mempengaruhi pusat penyembahan berhala tersebut. Teman-teman, menjadi terang dan juga garam itu mengingatkan saya pada satu hal di mana saya pernah menolong teman saya yang selalu dibully, selalu dipukuli oleh anak komplek yang lain. Walaupun saya juga jadinya ikut dipukul, ikut dicemooh, tapi saya juga tidak selalu memaksa anak yang dibully ini untuk meminta maaf kepada teman saya. Saya biarkan saja, saya tetap menolong setiap hari. Tapi gak lama setelah itu, anak ini yang membuli ini akhirnya mau minta maaf dan mau merubah dirinya tanpa saya menyuruh satu kata apapun. Dari situ saya tersadarkan bahwa hadirnya kita sebagai manusia ini hanya menjadi seperti garam yang memberi rasa tapi tidak merubah apapun.
Tapi ketika kita sudah memancarkan cahaya kita dari dalam ini, dari ketulusan ini, maka mereka akan tahu siapa cahaya yang lebih bersinar. Dan dari situ mereka akan menirunya. Nah, teman-teman, mari kita ingat bahwa status kita sebagai terang adalah status turunan dari Kristus. Jangan sombong, tapi jangan juga padam. Jadilah anak muda yang berintegritas dan pembawa harapan dimanapun kita ditempatkan. Jadilah terang dan juga garam dunia. Jadilah seperti Daniel di lingkungan kalian, di sekolah kalian, di rumah kalian, dimanapun kalian berada. Amin. Sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus yang masih Tuhan, karena kami telah menyelesaikan, mendengarkan dan juga membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, Kau selalu menuntun kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat menjadi terang dan juga garam Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan kiranya Kau selalu menuntun kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan tetap seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau gunakan kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.